Baik, ini kuliah kali ini kita telah selesai dengan semua bab turunan. Definisinya, pengertiannya, turunan pakai limit laju perubahan itu ya. Lalu teorema-teoremanya sudah kita buktikan, aplikasinya ya sudah. Terakhir aplikasi khusus yaitu untuk menyelesaikan limit dengan aturan L-Hospital di mana itu menurunkan pakai turunan. Deret juga udah kemarin kan, data inggah pakai deret Maclaurin dan deret Taylor. Nah, sekarang kita bahas anti turunan. Bagian pertama daripada counterpart atau pelengkap daripada turunan yaitu integral. Tapi sebelum kita introduce istilah integral, kita bahas dulu turunan tapi antinya. Nah, istilah bahasa Inggrisnya anti derivatif. Nah, apa yang ada Bapak tulis di dalam slide ini, Bapak ambil dari buku Calculus Early Transcendental edisi kedua karangan Brick, Cochrane, Gillett dan diterbitkan oleh Pearson ya. Ini lihat. Anti turunan. Nah, gini. Jadi tujuan dari diferensial atau turunan kita mencari turunan f aksen ya kan? Dari fungsi yang diberikan. Kita dikasih fx cari turunannya ya. Nah, proses kebalikannya disebut dengan apa? Anti diferensial atau anti turunan. Ya. Ini proses yang sangat penting anti turunan karena dia akan menjadi penyempurna atau pelengkap topik kalkulus diferensial yang bagian pertama, ya. Pelengkapnya. Jadi turunan diferensial dan integral itu seperti dua sisi pada mata uang. Sisi satu lagi diferensial, sisi satu lagi integral. Mata uang kan nggak bisa kita pisah koin itu, depan dan belakangnya menempel, ya kan? Saling melengkapi menjadi satu koin utuh. Jadi kalkulus itu utuh besarnya ya turunan dan integral. Oke. Integral itu proses kebalikan daripada turunan nanti ya. Sekarang kita lihat. Nah, jika diberikan fungsi fx, kita itu tertarik mencari fungsi anti turunan fx yang turunan f besar x ini adalah suatu fungsi f kecil x, huruf kecil ya maksudnya f kecil, yaitu suatu fungsi f besar x di mana turunan dari f besar x itu sama dengan apa? F kecil x ya. Definisi anti turunan. Jadi kalau ada sebuah fungsi f besar x disebut anti turunan dari fungsi f kecil x pada interval i dengan catatan turunan dari f besar x sama dengan f kecil x untuk semua anggota x yang ada di dalam interval i ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat lagi rumus-rumus turunan yang telah dibahas terdahulu atau pada kuliah sebelumnya karena mereka saling berkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah tahu 10 rumus turunan, berarti otomatis kita punya 10 rumus anti turunan. Kalau kita punya modal 20 rumus turunan yang sudah kita ketahui, berarti kita bisa mengatakan juga sebanyak 20 anti turunan. Itu ya, saling melengkapi. Kita lihat gini. Ini dia. Mari kita thinking backward, berpikir mundur. Ingat lagi bahwa ini bacanya apa? dx dari apa? X sama dengan 1. Ini dibaca turunan terhadap X dari fungsi fx sama dengan X adalah 1. Kan X turunnya 1. Artinya apa? Implikasi dari ini adalah anti turunan daripada fx sama dengan 1 adalah kembali kepada f besar X sama dengan fx. Jelas ya? Kembalikan aja. Kenapa? Karena turunan f besar X, karena turunan dari f besar X itu, Bapak cross ya. Ya, karena turunan dari f besar X setara dengan f kecil X. Jadi dengan analogi atau permisalan yang sama, coba lihat. Apa nih turunan X kuadrat? 2X. Berarti anti turunan dari 2X apa? X kuadrat. Jadi fx kecilnya 2x. Anti turunan dari fx kecil 2x adalah x kuadrat. Jadi anti turunan itu ya kebalikanlah daripada turunan ya. Nah, contoh bacanya gimana nih?
turunan dari apa? Sin X terhadap X adalah apa? Cos X. Berarti hasil turunannya kan cos. Kalau kamu anti turunan dari cos, kembali lagi kemana? Sin. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi sini. Pertanyaan yang muncul, apakah setiap fungsi bisa memiliki lebih dari satu anti turunan? Kita lihat di sini. Misalnya fx sama dengan 1, yang tadi. Maka f besar x-nya berapa? X. Karena kan X kalau diturunkan jadi F kecil X. Tapi karena anti turunan dari semua bilangan C adalah 0, maka Fx tambah C secara umum adalah anti turunan daripada siapa? Fx sama dengan 1. Kita tengok di sini. Misalnya F kecil X sama dengan 1, anti turunannya berapa? Misalnya X tambah 8, betul? Bisa nggak X kurang 10? Bisa nggak ini? Bisa. Artinya inilah keluarga yang kanan ini, X tambah 8, X kurang 10, itu adalah the family of anti turunan. Keluarga dari anti turunan. Jadi satu fungsi fx punya banyak pasangan anti turunannya ya. Banyak sekali ya. Fx-nya satu, anti turunannya berjuta-juta. Tinggal mengganti C-nya dengan angka berapa yang kamu suka. Jelas? Kalau kita katakan ini fungsi apa nih? Bukan fungsi ini ya, relasi. Satu banyak, betul? Dari satu ke kiri kan satu, banyak kan? Dari satu dia kemana-mana. Nah, ini bukan fungsi. Sekarang lihat, teorema, keluarga anti turunan atau the family of antiderivative. Jadi misalkan fx besar adalah sebarang anti turunan di fx dalam interval I, maka semua anti turunan dari f kecil x pada interval ini akan memiliki bentuk apa? F besar X tambah C. Dengan C itu bebas bilangan berapapun. Lihat, grafiknya begini. Nah ini fx nih ya. Ini fx tambah 0 yang hitam ya. Kalau ditambah 1 betul nggak? Tambah 2 nih. Ini berapa? Fx tambah. Kenapa? Karena ini dari sini ke sini naik 2, betul? Ini berapa? Fx berapa nih? Fx kurang 3 ya. Naik ke atas, turun. Nah, inilah keluarga anti turunan daripada soal fx tadi, ya. Sama dengan 1 tadi kok salah. Kita lihat lagi contoh. Gunakanlah pengetahuan Anda tentang turunan fungsi untuk menemukan anti turunan dari f sama dengan berikut ini. Coba Bang. Ada fx kecil 3x kuadrat. Berarti anti turunannya berapa? Ambil yang ini aja, yang B ya. Berarti ini pasti X pangkat 3. Karena kalau ini kamu naikkan pangkatnya, jadilah dia X pangkat 3. Ditambah konstanta 1 ya, atau berapapun. Jadi kita tahu bahwa hasil dari suatu fungsi yang turunannya 1 tambah X kuadrat, dia itu adalah tan kuadrat. Coba tengok di catatan turunan. Turunan dari tan kuadrat X berapa? 1 tambah X kuadrat. Berarti semua anti turunan daripada 1 tambah X kuadrat akan balik lagi menjadi apa? F aksen X. Jelas ya? Akan balik ke kita lihat lagi. Integral tak tentu sekarang. Jadi notasi dfx per dx artinya turunkan fx terhadap x dengan menganggap yang lainnya sebagai konstanta, ya. Arti dari itu. Sekarang ini kita ulangi integral tak tentu. Jadi notasi Bapak ulangi salah kata tadi. Notasi turunan dari fx terhadap x artinya turunkan fx terhadap x. Lalu sekarang kita butuh notasi baru. Kalau turunan kan ada notasinya. Tetapi kalau anti turunan notasinya apa? Kita harus perkenalkan yang baru. Jadi untuk anti turunan notasinya seperti huruf S panjang, the elongated S, ya. Artinya kayak huruf sum gitu. Inilah simbolnya. Jadi anti turunan dari fx kecil adalah sama dengan apa? Integral tak
tentu. Jelas? Terhadap X. Nah, itu dia istilah. Ini artinya, ini menyatakan notasi anti turunan dari semua fungsi fx. Secara khusus dibaca dengan nama integral tak tentu. Sekarang, coba tengok. Nah, coba kita pakai notasi ini. Kita tulis berapa integral x pangkat 2, 3x pangkat 2. Kan cuma fungsi apa? Ya gini ya, caranya kita buat begini. 3x kuadrat. Mana ya? Di sini kayak. Fungsi apa? Kayak gini Pak buat ya. Ini kan gini. Berapa? Ini dari sini ke sini apa? Untuk berapa ini? Dia apa namanya? Ya kan? Atau namanya anti turunan. Berapa? Fungsi apa yang turunannya 3x kuadrat? Nggak usah 3x kuadrat lah. X pangkat 3, betul? Dasarnya X pangkat 3. Sekarang X pangkat 3 itu kalau kamu turunkan jadinya apa? 3x kuadrat ya. Berarti ini apa? Tambah apa? Paham? Catat ya. Jadi cara ngebacanya dibalik. Membacanya dari hasil ke pangkal. Sekarang kita tengok. Apa turunan lain yang sudah kita ingat? Nih. Nah, integral dari cos 8x dx berapa? Fungsi yang integralnya cos 8x, ibaratnya untuk mencari di sini, fungsi apa yang turunannya apa? Bacanya apa? Fungsi apa yang turunannya apa? Cos 8x. Fungsi apa? Yang turunannya cos 8x. Sin pasti. Kan nggak ada yang lain. Emang ada yang lain sih. Yang turunnya cos 8x adalah berapa? Sin. Tapi sin 8x kalau kamu turunkan jadi berapa? Coba turunan sin 8x. Jadi apa? 8 cos 8x. Di sini ada nggak 8? Nggak ada kan? Berarti kita hilangkan 8 ini. Caranya dengan membagi berapa? Ya, supaya jadi 1. Jadi balik ke sini. Jadi ini adalah 8 per 8 kali apa? Sorry. Bapak ngantuk ini. Ini 8 dibuat 1/8. Sorry, di sini kamu buat apa? 1 per macet pula ini. 1 per apa ini? Macet deh. 1/8, sorry. 1/8 dari apa? Sorry. Nah, ini. Rupanya nggak nyetir aja yang ngantuk ya. Ngajar pun bisa ngantuk ya. Kan sin 8x turunnya kan 8 cos 8x kan. Sedangkan kita mau supaya turunnya hanya cos 8x ada 8 keluar, bagi 8 aja. Kali 1/8. Jelas ya? Lagi. Nih, apa lagi yang seperti ini? Ini basic aja dulu. Simple, kalian udah pada tahu juga. Gini, cara ngebacanya ya. Bapak buat gini lah. Nah, coba pikirkan. Kan, untuk mencari jawabannya, pikirkan kebalikannya. Ngerti? Fungsi apa yang anti turunan? Ini cara bacanya anti turunan dari, ini cara bacanya gini. Ke sini itu, kita bacanya apa? Anti turunan dari apa? 5x pangkat 12 adalah. Paham?
Ayo coba. Pasti kalau ke sini kebaca apa? Turunan dari. Berarti pasti X pangkat 13, betul? Mana mungkin dong kita dapatkan pangkat 12 kalau nggak dari pangkat 13, betul? Nah, pangkat 13. Tetapi itu dulu ya. Terus turunkan coba. X pangkat 13 jadi berapa? 13 X pangkat 12. Di situ ada nggak 13? Yang ada 5. Ini kan kalau kamu turunkan kayaknya 13 X pangkat. Tapi kamu mau di sini 5. Mana dong? 5 per. Ah, nanti kan habis. Gitu ya. Tulis saja berapa? 5 per tambah. Kan tadi apa? C. Ya. Jadi kebayangannya begitu aja. Nah ini mudah. Mungkin nggak malah perlu kalian catat juga. Satu lagi. Hanya memanfaatkan pengertian kalian tentang turunan dulu. Ini berapa? Hah? Coba, berarti fungsi apa yang turunannya seper X? Fungsi apa yang turunannya 1 per X? Sin, nggak mungkin. Turunan sin cos. X kuadrat, 2X. Ya kan? Log. Logaritmanya apa? Ln. Betul? Turunan ln X apa? Per X kan? Berarti jawabannya berapa? Ln X. Itu dong. Paham bang? Kan ln X, turunan ln X kan seper X. Nah ini aja. Di manakah diturun? Kan kalau dari sini diintegralkan. Jadi integralan turunan itu kayak berputar-putar aja, sama siklus bolak-balik aja. Jelas ya? Oke. Sekarang next. Kita like again to set. Nah, jadi ini coba lihat. Fungsi apa yang turunannya adalah 1 per X kuadrat tambah 1? Tan inverse. Fungsi apa yang turunannya cos? Dia pasti sinus. Oke, nah sekarang ini penting. Teorema aturan pangkat pada integral. Jadi kalau kamu punya X pangkat P, integralnya berapa? X pangkat P tambah 1 per apa? P tambah 1. Ya, gitu ya. P-nya nggak boleh sama dengan min 1. C-nya konstanta. Nah, teorema 2. Teorema apa namanya ini? Ini teorema pangkat ya. Ini buktinya. Nah, ini buktinya. Nah, baca nanti ya. Berikut. Nih. Teorema perkalian fungsi dengan konstanta dan aturan penjumlahan. Jadi kalau ada fungsi fx dikalikan dengan angka, angkanya itu dikeluarin aja, ya. Boleh keluar. Jadi kalau fx tambah gx gimana? Integral f tambah integral g. Kurang juga begitu, baik tambah dan kurang. Kali enggak? Jangan kalian pikir kali bisa. Misalnya ada yang berpikir, oh enak dong kalau kali bisa. Nggak bisa. Ya, tidak demikian. Dah, coba ini dicatat deh. Catat loh.
Nah, siap. Baik. Oke. Sekarang tengok ya, teorema berikutnya. Ini masih beberapa dasar. Nih, lihat buktinya. Teorema perkalian. Keluar ya, kalau kali ya, konstan. Tapi kalau dua fungsi diintegralkan bisa dipecah. Integral fungsi pertama ditambah integral fungsi kedua. Ditambah atau dikurang. Ini apa ya? Sama ya. Baik ditambah atau dikurang. Nah, coba tengok ini. Bagaimana diaplikasikan ini? Ini, Bapak gedein aja ya. Nih. Nah, nih. Nah, nih. Nah. Ini pertama kalau kita selesaikan, yang ini pakai aturan apa sih? Sehingga dipecah jadi 3. Penjumlah, ini kan satu integral. Dari menjadi 3 integral kan? Aturan apa? Oke, habis itu angka-angka nih. Konstanta 3 kali. Keluarin 3-nya, keluarin 2-nya, keluarin 5. Jadi aturan apa? Perkalian dengan konstan. Terus ini pangkat 5-nya jadi pangkat 6 per 6. Ini aturan apa? Pangkat. Lalu terakhir sederhanakan. Jadi 3 aturan itu. Nah, coba tengok. Sekarang kita tengok integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Karena ini penting. Kalian tahu kan, turunan sin kan cos. Ayo, kita catat-catat dulu ya. Kan kalau turunan sin, nih, kita udah belajar nih kok. Turunan sin, cos, betul? Turunan cos, min sin. Turunan tan berapa? Second quarter. Terus apa? Turunan tan kotangan. Ada nggak kotangan apa? Apa? Kosekan kali kotangan. Nggak ada minusnya ya? Coba tengok. Min ya. Min. Min. Coba tengok. Kali. Itu ya. Udah 4 kan? Berarti second apa? Second X kali. Second kali tan ya? Second X kali tan X ya? Betul? Coba cek lagi di buku. Second X kali tan. Betul? Ya kan? Lalu yang terakhir, kosekan apa? D kosekan. Min apa? Kotangan kali. Maksudnya salah ya? Mana yang salah Bapak? Oh ya, jadi apa yang benar? Oh, kotangan itu min kosekan benar kan? Nah, kan enggak apal kita tuh.
Berarti, oh, nggak kelihatan sini ya? Situ nampak, oh ini kebesaran. Ini kecil dulu dong. Mana pun ini. Nampak nih? Ketutup. Ah, kok bisa ketutup ya? Keep, ya udah sini aja. Ah ini. Oh, pantesan keluar tulisannya dari slide ya. Jadi kan gini. Mana tuh tadi? Di mana ya Bapak tulis tadi? Kayaknya nulisnya di sini ya. Di mana nulisnya tadi? Oh, di sini langsung. Nah, jadi kan, nih. Jadi sini bisa dong kalian tengok. Fungsi apa yang turunannya second quadrant? Kan? Berarti ini tan X. Ngerti? Nah, terus, mana lagi? Sin 3X. Sin 3X tengok aja ya, yang turunnya sin. Cos ya. Tapi di sini minus. Berarti diminuskan. Min cos, betul? Nah, ini gini. Min cos 3X. Tapi problemnya kalau cos 3X kamu turunkan jadi apa? Min 3. Sedangkan sini kan ada 3. Berarti dibagi berapa? Berarti di sini dikali 1/. Iya kan? Nah, gitu. Kita tinggal ngebalik aja. Nah, sekarang yang ada AA-nya itu second kali tan turunan apa? Turunan second kan? Jadi kalau kalian punya integral second 8x kali tan 8x berapa nih? 1/8 ya. Second jelas ya? 1/8 ya. Nanti Bapak kasih ini saja. Lanjut. Ini udah ya, ini rumusnya, trigonometri 6. Apakah dia sin AX ya, cos AX, macam-macam. Nah, integral 1/x apa? Ln. Integral EX, EX. Integral EAX apa? 1/A EAX. Ya gitu ya. Integral dari 1/A kuadrat tambah X kuadrat berapa? Tan inverse. Nah, dan seterusnya. Kita coba tengok. Nah, ini beberapa rumus. Lalu kita tengok aplikasinya. Beberapa rumus integral lainnya. Ini di sini banyak ya. Beberapa rumus integral lainnya. Ini dia. Nah, ini ya macam-macam ya. Nah, sekarang kita lihat integral sebagai solusi dari persamaan diferensial sederhana dan masalah gerak mekanik. Contoh, nih, dalam gerak biasanya ada apa? Jarak, ada waktu tempuh, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, turunan daripada jarak terhadap waktu adalah apa? Kecepatan. Jadi lihat ya, Bang. Berarti kalau dx sama dengan fx, Bapak pindah ke sini boleh nggak? Fx sama dengan dx sama dengan ini, boleh? Kalikan ya. Dx-nya pindah kanan. Lalu dia apa kan? Integralkan. Jadi y sama dengan apa? Integral dari fx dx. Nah, contohnya ini. Gerak. Ya, dalam persamaan gerak, kecepatan itu v, maka v adalah apa? Turunan jarak terhadap waktu, tetapi jarak adalah apa? Integral P terhadap V. Ini ya, integralin. Ini dia. Jelas ya? Sekarang dalam masalah gerak ada 3 komponen. Pertama,
kecepatan. Jarak. Integral percepatan. Nah, turunan kedua dari kecepatan terhadap waktu namanya apa? Percepatan. Nah, ini catat loh. Baru kita tengok contoh. Catat loh. Ada 3. Jadi kalau persamaan kecepatan terhadap waktu diintegralkan jadi apa? Jarak. Integral percepatan. Turunan kedua. Jarak terhadap waktu jadinya percepatan. Nah, begini. Contoh. Ada soal. Ini dari buku yang sama. Cokran, kalkulus tadi, transcendental. Coba kalian perhatikan pertanyaan ini. Ini Bapak coret-coret. Velocity to position. Berarti dari persamaan, yang diberikan persamaan apa? Kecepatan. Lalu yang ditanya jarak tempuh. Misalkan diberikan persamaan kecepatan dalam waktu tertentu dalam sepanjang suatu lintasan garis lah ya, atau kurva. Carilah posisi, fungsi posisi, ya. Jika diberikan nilai awal itu maksudnya ya jaraknya. Ketika T-nya 0, jaraknya 1 meter, itu ya. Ini ketika T-nya 0, semuanya lainnya juga 0. Kita cari S-nya ya. Berarti kita ditanya apa? Jarak. Mari kita tengok sini. Ini kita ambil ya. Kok insert copy. Kita copy, ini kita ya. Nih. Tengok nih. Oh, besar ya. Apa-apa deh. Nih. Soalnya apa? Clear? Mari kita lihat soal nomor berapa. Bapak ambil soal nomor yang gampang, nomor berapa? Nomor 87 ya Bang ya. Yang ditanya kan jarak ya. Yang ditanya adalah jarak. Lihat ini. Rumus jarak ST. Sama dengan apa? Integral apa? PT. Ya. Berarti ST kita 87 nih ya. Soal 87. V-nya berapa? 6 tambah, kasih kurung kayak gini ya. Sini D. Ya integralin Bang. Berarti ST-nya berapa? Tambah 1 kan pangkatnya kan? 6 T pangkat 3 per, ini kan pangkat 1 kan? 4 T pangkat dikurang tambah, ya masukin. Jadinya ST-nya berapa? 2T pangkat 3 dikurang tambah, ya kan? Masukin S0. Ini apa arti di sini? Artinya ketika T-nya 0, S-nya 0. Jadi di sini saat ini artinya T0, S juga, udah ganti aja. Kalian masukin T-nya 0, jadi S berapa nih? S0 kan? S0, 0 kan? 0 sama dengan 2 kali tambah 2 kali dikurang 10 kali tambah C. Berarti C-nya berapa? 0 juga. Maka ST-nya berapa? Maka ST-nya adalah 2T3, 2T2 dikurang, udah gitu aja. Karena C-nya 0. Ya, berarti kalau gitu setelah 3 detik berapa jarak itu punya? S3, betul? 2 kali tambah 2 pangkat 2 dikurang, nah berapa? 27 kali 3 kali 2, 54 kan? 54 kurang
Ah, iyalah. Ini kan T-nya 3. 3 pangkat 3. Oh, ini 3 deh. 3 deh. Nah, berapa jadi ya? Sorry. 3 deh. 3, 3. Berapa jadi ya? 54. Tambah 3 pangkat 3 kan 27. Kali 2, 54. 54 ditambah 18. 54, 64, 74, 72 kan? 72 kurang 30. 42 ya. Berarti jaraknya berapa? 42 meter lah kalau satuannya dalam satuan meter ya. 42 meter lah ini. Nah, misalnya kalau meter dan detik ya. Nah, sekarang giliran kalian ya. Ya. Bapak minta kalian kerjakan yang 85, 84, 88. Besok kita kuliah di kelas ya. Insyaallah ya. Iya, oke silakan. Ini sudah. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini Bapak kasih coba dibaca. Berikut ini adalah deskripsi, cuman ini terlalu kecil ya. Oh, nih. Ini dikirim sama kalian dalam bentuk ini aja ya. Nih. Nah, tengok. Bapak udah jawab tuh. Misalnya kan ada benda. Misalnya gini, Bapak tulis sendiri ya. Ada problem seperti ini. Benda yang dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu tanpa diberi kecepatan awal. Kayak gini misalnya ada gedung ya. Ini ada hotel, gedung, pencakar langit. Oh itu. Kalau tingginya 100 meter, gimana? 200 meter kali ya, nggak tahu ya berapa meter ini. Ada orang menjatuhkan satu batu dari sini, batu atau apapun, ya, suatu benda dijatuhkan ke bawah dengan V0-nya 0. Apa arti V0 0? Kecepatan awalnya 0. Jadi jatuh gitu aja. Yang membuat benda itu jatuh bukan karena kita dorong, hanya karena gravitasi. Ngerti? Iya. Jadi kita hanya memanfaatkan gravitasi di mana AT sebenarnya berapa? No. Gravitasi. Gravitasi itu kan percepatan kan? Ya, gravitasinya adalah 0. 9,8. G sama dengan 9,8 meter per. Kita anggap gravitasi itu percepatan. Berarti AT, kita sekarang mau nyari berapa kecepatannya. VT kan? Integral dari, berarti apa nih? DT aja. Berarti hasilnya, betul nggak? Maksudnya cari C-nya. P0 sama dengan 0. Berarti ini 0. 9,8 kali. Jadi C-nya 0. Kalau C-nya 0, berarti PT kita berapa? Berarti Rosiana paham? Mana? Kan gitu. Sekarang udah dapat nggak PT-nya? Jadi ini kecepatan pada waktu T. T-nya bebas, sembarang. Lalu kita cari jarak tempuh.
ST integral apa? Ya tadi kan. Berarti ST-nya kalian dapat adalah berapa? Integral apa jadi ya? 9,8 T kuadrat per 2 tambah C. ST adalah 4, jadi tapi katanya V0 0 juga tadi. Enggak, bukan V0. Di sini S0, salah. Nilai awalnya S0. S0 itu kan ketika 0 detik, jaraknya kan masih 0. Ini jarak yang tempuhnya masih 0, belum turun. Ngerti? Ini kan turun T0 ini. T1. Sini T2 sampai sini TN. Ini lantai, ini tanah. Ini ada ground, ngerti? Ya kan? Sampai dia menumbuk. Sini. Nah, jadi kalau gitu, masukin S0 jadi berapa? 4,9 dikali. Berarti C-nya berapa? 0 lagi. Berarti ST-nya berapa? Paham? 4,9 T kuadrat. Berarti jarak yang ditempuh benda yang dijatuhkan pada sembarang waktu adalah 4,9 T pangkat 2. Kalau ada dua benda yang dijatuhkan dari puncak menara ini, satu batu atau bola besi beratnya 10 kilo, satu lagi penghapus saja. Tapi kita anggap gesekan udara diabaikan, nggak ada yang pengaruhinya. Kira-kira dua-duanya kalau dijatuhkan pada waktu yang sama, siapa duluan sampai? Hah? Sama, karena massa tidak mempengaruhi, kan hanya waktu saja. Jadi tidak ada di sini massa yang mempengaruhi. Berarti kita bisa mencari juga ketinggian gedung itu dengan cara menjatuhkan batu dan teman kita di bawah menghitung dengan stopwatch berapa detik kemudian. Ngerti? Jadi tinggi gedung dapat diprediksi, ya. Tinggi gedung dapat ditaksir, ngerti? Dengan menjatuhkan, betul? Batu. Berapa detik kemudian dia menumbuk tanah, ngerti? Dia akan menumbuk tanah misalnya T sama dengan 5 detik. Jatuh ke tanah setelah 5 detik. Berarti ST-nya berapa? ST-nya 4,9 kali 5 kuadrat 25 200. 5 detik 200 meter gede. Di Medan ini nggak ada ini. Itu JW Marriott aja cuma berapa? 2 detik aja lah ya. 2 detik lah misalnya. Jadi harus kita hitung 4,9 kali 2 detik ya. Berapa itu? 4 kali 4,9. Berapa itu? Hah? 19,8. 5 kali 4, ya 19,8 meter. Kan itu kan? Taksiran kita kan bisa begitu. 6 ya, sorry. 19,6. Nah, ini adalah hal yang kita bisa cobakan pada kaitannya dengan persoalan mekanika. Bapak nanti akan masuk lagi pada soal mungkin data klaim asuransi pada mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi lalu ngerem dari kecelakaan. Berapa panjang jarak pengeremannya? Berarti bisa ditebak berapa kecepatan dia sebenarnya terakhir kali sebelum dia berhenti. Gitu ya. Apakah kecepatan itu melebihi ambang yang diizinkan secara normal? Kalau begitu, dia mau klaim asuransi dari tabrakannya, asuransi mengatakan, oh nggak bisa, Anda sendiri mengebut dengan kecepatan melebihi 100 km per jam misalnya. Kami nggak mengcover, itu kesalahan Anda. Kan itu ya. Dia tengok, dia ukur itu panjang pengereman ban itu, gitu ya, sampai menumbuk. Oke, sekarang Bapak tanya, berapa kecepatannya ketika menumbuk tanah? Ketika menumbuk tanah, 2 detik kemudian berapa kecepatannya? Berarti masukin aja ke sini, Bang. Iya kan?
9,8 dikali 2 lagi. Iya kan? Kecepatan terakhirnya pada saat menunggu. Nah, demikian ya, kita cukupkan. Ya, itu dia. Satu penutup, sedikit aja. Nih Bang. Nih, soal nomor 110. Nih, lihat. Soal nomor 110, perhatikan. Ini Bapak tulis tangan ulang, walaupun jawabannya sudah ada. Ini penutup. Halo, dengar. Kita disuruh mencari fungsi T. Tahu nggak turunan keduanya? Turunan keduanya, ini ya. Kita cari begini, Bang. Berarti kamu bisa nggak mencari fx? F aksen x berarti apa? Integral apa? Betul? Kan turunan kedua kan, turunan pertama kan integral di turunan kedua. Karena dia kayak tangga. Nah, ini kalau di sini J, ini jadi apa? Ini lagi. Nah, jadi kalau dari sini naik lagi. Ini integral, ini dy dx. Turun, memang turun tangga, turunan, naik, gitu. Berarti dia ini, coba integralnya berapa nih? Integral dari berapa? 1 kan? Ini kan 1. Berarti hasilnya berapa? X tambah C. Oke. Sekarang ada nggak nilai awal? Berarti nilainya berapa? 3. Ketika X-nya 0, paham? Berarti C-nya 3. Berarti F aksen X-nya berapa? X tambah 3. Kan itu? Sekarang kita tinggal mencari apa, Bang? Cari Fx ya. Fx sama dengan apa? Integral F aksen X dx. Berarti Fx-nya yang tidak diketahui itu jadi X tambah 3 dx. Jadi Fx-nya adalah setengah X kuadrat tambah lagi C. Berarti masukin nilai F0. Berarti ini 4 sama dengan tambah C. Berarti C-nya 4. Berarti Fx kita di sini adalah setengah X kuadrat tambah 3X tambah 4. Nah, jadi seperti itu. Oke, kayaknya ini cukup. Kita akhiri kuliah kita sampai sini. Nanti Bapak akan kasih soal latihan terkait dengan ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ya, cukup ya. Oke.